Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dimuliakanlah namamu di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini kami juga bisa merenungkan firman-Mu, juga merenungkan janji-Mu yang kekal. Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Untuk itu, biarlah Roh Kudus ada menyertai kami, biarlah kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nabi Yesaya adalah anak Nabi Amos yang merupakan nabi bagi bangsa Yehuda yang dipanggil dalam pelayanan profetik atau kenabiannya setelah kematian Raja Uzia, kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi. Bagian pertama, kitab Yesaya, sering disebut Proto Yesaya, menggambarkan perjalanan Nabi Yesaya dalam mengemban tugasnya, menyadarkan orang-orang fasik di antara bangsanya dalam hal peribadatan, supaya bangsa ini tidak beribadah bersama bangsa-bangsa lain yang menyembah ilah-ilah palsu, melainkan hanya percaya kepada Tuhan. Pokok pemberitaannya adalah supaya umat mempertahankan kedudukannya sebagai bangsa yang kudus. Bagian perenungan bacaan kita kali ini merupakan bagian kedua, atau yang disebut sebagai Deutero Yesaya, di mana Nabi Yesaya mendeklarasikan bahwa seisi dunia berada dalam pengendalian Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun umatnya tetap ada dalam perlindungannya. Dalam keadaan paling sukar pun Allah hadir secara aktif. Selain itu, Yesaya terus mengajak bangsa Yehuda untuk menantikan Sang Mesias dari keturunan Daud. Karya Tuhan yang bertindak kepada bangsa kepunyaannya. Saat bangsa Yehuda terbuang ke Babel melalui Yesaya, Allah menjanjikan keselamatan. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan, kemudian mendapat penghiburan akan datangnya pembebasan bagi bangsanya dari perbudakan di Babel ini, untuk membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Kita tahu sekarang bahwa janji Allah melalui karya profetis Nabi Yesaya ini telah digenapi. Bangsa Yehuda telah kembali ke tanah perjanjian. Allah yang menentukan rencananya, serta telah dan akan selalu menggenapinya. Bahkan janji Allah bagi segenap umat percaya telah digenapi dalam karya Sang Mesias, Yesus Kristus, yang telah menghapus maut akibat dosa manusia dan karya penyuciannya di kayu salib, sampai puncaknya dalam kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Janji keselamatan dari perbudakan dosa dan maut juga telah digenapi Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya melalui karya anaknya itu. Janji yang diberikan Allah ini berlaku juga bagi kita saat ini, sebagai umat perjanjian baru, umat pilihannya. Bukan lagi berdasarkan keturunan, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yehuda, namun berlaku juga bagi semua bangsa, semua umat manusia,
yang mau percaya akan karya keselamatannya. Janji tempat yang indah dalam kekekalan mulia bersamanya tentu juga berlaku dan akan digenapinya. Janji dari Sang Mulia akan selalu kekal, berlaku untuk selama-lamanya. Ya dan amin. Jadi, bagi kita benar, jangan takut, jangan ragu. Apapun kondisi yang menghimpit hidup kita dalam dunia ini, saat ini misalnya masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, juga masalah sosial, yaitu keluarga, masalah jodoh, relasi, bahkan juga bergereja, masalah kesehatan tubuh kita, masa depan kita, apapun, bahkan juga iman kita akan janji keselamatan itu akan digenapi. Jangan takut, jangan ragu. Ingat dan genggam erat selalu pada janji yang abadi ini. Dikatakan kembali, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Salam alaihim.